Waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita bisa melihat kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh buat kita, saya percaya ada hal-hal yang ilahi, yang supranatural, yang menurut ukuran pemikiran kita nggak bisa melakukannya. Kita nggak mungkin dalam kekudusan itu, kita nggak mungkin dalam ketaatan itu. Tetapi ketika kita mau fokus pada Tuhan dan tidak teralihkan, itu yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa kita lakukan. Hal yang supranatural, hal yang ilahi menjadi bagian kita ketika kita fokus pada Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini izinkan saya untuk mengucapkan berkat, mengucapkan iman saya untuk setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word. Saya percaya hari ini banyak kebaikan Tuhan buat hidupmu. Saya mengimani hari ini banyak sukacita yang Tuhan berikan buat kita yang setiap pagi cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan ingin berusaha mengerti apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Saya percaya di hari ini Tuhan akan bawa kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, melihat kebaikan Tuhan, melihat berkat Tuhan, melihat mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau kita selalu fokus pada apa yang Tuhan mau ada di hidup kita. Namun kita tahu musuh kita, iblis, akan berusaha membuat pikiran kita teralih, fokus kita teralih. Dan akhirnya kita sibuk untuk hal-hal yang kita anggap penting, padahal tidak ada yang lebih penting daripada mengerti kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Ini yang terjadi pada kisah ketika Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria, Alkitab berkata Marta sibuk melayani Yesus. Mungkin Marta membuatkan minuman, mempersiapkan kue-kue. Dan ketika Marta sibuk dengan hal-hal yang dia anggap penting, padahal ada yang lebih penting daripada itu, membuat dia kehilangan sukacita, membuat dia tidak menerima sukacita yang sesungguhnya. Tahu dari mana Pak Pendeta? Tahu dari keluhannya. Dia mengeluh, dia marah, bahkan dia marah kepada Tuhan, dia menuduh Tuhan, dan dia menuduh saudaranya. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40 dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan dianggap tidak peduli kepada Marta. Tidakkah engkau peduli? Dia komplain kepada Tuhan, dia berkata Tuhan gak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Tuhan kok gak peduli bahwa Maria membiarkan aku sibuk buat makanan sendiri, sibuk buat minuman sendiri yang aku siapkan buat engkau. Lalu dia berkata, suruhlah Maria membantu aku. Lukas 10 ayat 40. Marta begitu sibuk dengan banyak tugas sehingga kehilangan fokus yang sesungguhnya, yaitu ketika Yesus datang duduk diam di kaki Yesus, mengetahui atau merindukan mengetahui apa yang Tuhan mau atas hidupnya, apa yang Tuhan punya atas hidupnya, apa yang Tuhan sediakan atas hidupnya. Seringkali pekerjaan, kesibukan-kesibukan di sekitar kita membuat fokus kita teralih daripada kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tahu yang Tuhan sediakan buat kita, apa yang Tuhan mau kita mengerti, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, sehingga kita sibuk dengan berbagai hal yang kita anggap penting, padahal tidak ada yang lebih penting daripada mengerti tujuan Tuhan buat hidup kita. Ini terjadi pada Marta. Dan Yesus memberitahu kepada Marta, Marta, Marta. Kalau kita baca di Lukas 10 ayat 42, ayat 41-nya berkata seperti ini, Marta, Marta, kau sibuk dengan berbagai hal, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Lalu dikatakan Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria diam di hadirat Yesus.
menikmati keindahan Yesus dan menerima sukacita dari Yesus. Ini terjadi pada Saul ketika Saul memimpin peperangan melawan musuh Israel. Dan sebelum berperang, Tuhan telah menetapkan untuk mempersembahkan korban. Dan bagian yang mempersembahkan korban adalah Samuel. Ketika musuh mendekat dan rakyat berkata, ayo kita serang, kita bisa habisi musuh. Tapi Samuel belum juga datang, jadi peperangan belum dimulai. Ketika dunia, ketika sekitarnya rakyat menuntut segera berperang, Saul melihat peperangan bisa dimenangkan dan musuh sudah dekat. Dia fokusnya teralih dari tujuan Tuhan dalam peperangan itu, bahwa persembahan dilakukan dulu dan yang melakukan adalah Samuel. Setelah itu melihat karya Tuhan, ide Tuhan, step yang Tuhan suruh lakukan, ketaatan yang Tuhan suruh lakukan menghasilkan kemenangan. Pada akhirnya Saul memilih untuk mempersembahkan korban, mendahului Samuel, dan akhirnya Tuhan tidak berkenan. Akhirnya dia kehilangan esensi dari mendengar apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dia mengambil bagian yang menjadi milik orang lain. Karena tuntutan orang, karena ekspektasi orang, seringkali kita juga kehilangan esensi dari mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lalu kita malah melakukan apa yang orang lain mau kita kerjakan. Saya percaya di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak terdistract, tidak teralihkan dengan pengalihan yang seringkali dilakukan oleh musuh melalui triknya membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan kehendak Tuhan buat hidup kita. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang melimpah, kebahagiaan yang melimpah, dan pastinya berkat serta kemenangan ada dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Ini terjadi pada Marta, tapi ini juga terjadi kepada Petrus. Petrus murid yang luar biasa. Di Matius 14 ketika Yesus berkata, menyuruh murid-muridnya mendahului dia untuk pergi ke seberang, lalu mereka kemudian naik satu perahu. Di Matius 14 berjalan lebih dulu, dan sementara itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Lalu di tengah jalan ada angin sakal, angin badai, dan mereka susah payah. Yesus melihat dari jauh mereka susah payah. Karena saya mau bilang, Yesus tahu ketika kita susah payah. Yesus tahu ketika kita kesulitan. Dan Alkitab berkata Yesus tidak tinggal diam. Yesus menghampiri mereka, lalu Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan. Mereka berpikir itu hantu. Lalu Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Dan ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus, salah seorang murid yaitu Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan ke arahmu. Lalu Yesus berkata, mari kemari Petrus, berjalanlah ke arahku. Dan Petrus dari sekian banyak orang, satu pribadi yang berani keluar dari kenyamanan di dalam perahu dan berjalan di atas air. Waktu matanya bisa mengarah pada kehendak Yesus, dan Yesus berkata berjalan kemari, dan matanya melihat Yesus, fokusnya pada kehendak Yesus, maka dia bahkan bisa melakukan apa yang harusnya dia nggak bisa lakukan. Dia bisa berjalan di atas air. Waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita bisa melihat kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh buat kita, saya percaya ada hal-hal yang ilahi, yang supranatural, yang menurut ukuran pemikiran kita nggak bisa melakukannya. Kita nggak mungkin dalam kekudusan itu, kita nggak mungkin dalam ketaatan itu. Tetapi ketika kita mau fokus pada Tuhan dan tidak teralihkan, itu yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa kita lakukan. Hal yang supranatural, hal yang ilahi menjadi bagian kita ketika kita fokus pada Tuhan. Tetapi waktu kita teralihkan, fokus kita teralihkan, itu yang membuat kita gagal menikmati sukacita berkat Tuhan. Dan Petrus mengalami ini. Di dalam Lukas
Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ketika dirasanya tiupan angin, ketika tiupan angin membuat dia teralihkan, ketika sekitar kita membuat kita teralihkan dari melihat Tuhan, ketika ekonomi dunia membuat kita teralihkan dari janji Tuhan, ketika virus membuat kita teralihkan dari janji Tuhan, ketika masalah membuat kita teralihkan dari janji Tuhan, ketika dirasanya tiupan angin, ketika sekitarnya membuat dia teralih dari melihat Tuhan, takutlah ia. Nah, ini yang pertama terjadi waktu kita teralihkan daripada janji Tuhan, melihat keadaan, melihat dunia, melihat ekonomi dunia. Takut akan hadir di hati kita. Kita sedang buka pintu buat ketakutan dan mulai tenggelam, dan pada akhirnya gagal menikmati sukacita Tuhan, gagal menikmati berkat Tuhan, gagal melihat jalan Tuhan, gagal melihat berkat Tuhan, gagal mengalami hal-hal yang ilahi, yang supranatural, dan akhirnya Petrus tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika kita teralihkan dari kehendak Tuhan, teralihkan dari janji Tuhan, itu yang buat kita takut dan buat kita mengalami kekalahan. Saya percaya di pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita fokus pada apa yang Tuhan janjikan. Bukan fokus, bukan teralihkan pada berita yang TV sajikan, yang breaking news sajikan. Fokus pada good news, pada kayu salib, apa yang terjadi di atas kayu salib. Bukan teralihkan pada apa yang terjadi di dunia, tapi fokus apa yang terjadi di atas kayu salib buat hidupmu. Apa dampak kayu salib, dampak perbuatan Tuhan, dampak pengorbanan Tuhan di kayu salib buat hidupmu. Bukan teralihkan pada dampak dunia, apa yang terjadi pada dunia, apa yang memberi dampak di hidupmu. Saya percaya kalau kita merenungkan ini, sesungguhnya harusnya kita ngerti dampak kayu salib buat hidup kita lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat daripada dampak krisis dunia, dampak ekonomi yang sedang tidak jelas, dampak virus-virus yang ada, dampak sakit penyakit. Perbuatan Tuhan di atas kayu salib dampaknya lebih hebat. Karena jangan biarkan dunia mengalihkan pandangan kita, dunia mengalihkan sukacita kita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau kita fokus pada apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janji menyertai kita, Tuhan janji memberkati kita, Tuhan janji menolong kita, Tuhan janji kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, Tuhan janji menopang tangan kita, Tuhan janji bahkan sampai putih rambutmu, kata Tuhan, aku Tuhan yang menggendong kamu. Pagi ini jangan biarkan hatimu, perasaanmu, pikiranmu teralihkan oleh keadaan-keadaan dunia, keadaan-keadaan sekitar, bahkan teralihkan oleh fokus yang salah. Tapi biarlah hati kita selalu mendekat kepada Tuhan dan menikmati kasih sayang yang Tuhan mau curahkan tiap hari di hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Nikmati apa yang Tuhan katakan pagi ini. Biar meresap ke hatimu, meresap ke sel-sel tubuhmu, memberi kesembuhan kepada tubuhmu, memberi berkat kepada keuanganmu, memberi jalan terbuka pada jalan-jalan bisnis, kesehatanmu, jalan-jalan keuanganmu, jalan-jalan masa depan anak-anakmu. Dan biarlah firman Tuhan ini yang lebih menguasai kita, dan kita tidak teralihkan oleh keadaan dunia. Mari ambil waktu renungkan apa yang Tuhan katakan, ucap syukur apa yang Tuhan katakan, ucap syukur apa yang Tuhan arahkan buat kita tetap fokus pada Tuhan, fokus pada janji Tuhan. Dan mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu yang selalu mengingatkan kami, menyegarkan hati kami. Kami percaya Tuhan sudah sediakan kebaikan di hari ini. Tuhan sudah sediakan
berkat di hari ini. Tuhan sudah sediakan mujizat di hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan. Yang butuh mujizat, beri mujizat. Yang butuh kesembuhan, beri kesembuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang melakukan perjalanan, biarlah mengalami sukacita, mengalami berkat Tuhan. Yang kewalahan, beri kelegaan. Yang terikat, bebaskan. Yang berdoa berharap, jawab doa dan harapan mereka. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau fokus pada janji Tuhan dan bukan teralihkan pada keadaan dunia, karena janji Tuhan pasti terjadi di hidup saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di link media sosialmu. Dan biarlah saya mengajak setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word ikut melayani Tuhan dengan membagikan link Morning with the Word setiap harinya kepada banyak orang. Kau sedang membagikan kabar sukacita dan sedang melayani banyak orang. Dan biarlah Tuhan ditinggikan lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!